Oke bro, kita lanjut lagi Sutra-Sutra Dhammapada. Tinggalkan kemarin, dan esok, dan hari ini. Menyeberanglah ke pantai yang lebih jauh, melampaui hidup dan mati. Jika dirimu benar-benar ingin mencapai yang paling hakiki, yang kekal, abadi, dirimu harus meninggalkan hari kemarin. Apa yang telah berlalu selamanya. Jangan melihat ke belakang, dan jangan melihat ke depan. Apa yang belum terjadi, belum terjadi. Jangan mencari hari esok. Orang-orang begitu bodoh, mereka tidak hanya mencari hari esok, mereka mencari kehidupan setelah kematian. Mereka bahkan memikirkan kesenangan surgawi. Mereka bersukacita dalam gagasan bahwa akan ada kemungkinan abadi untuk menikmati hal-hal bodoh yang sama yang telah mereka tinggalkan di sini. Logika yang aneh. Di sini mereka berkata, jangan minum alkohol, itu tidak religius. Tetapi di Firdaus, di surga Islam, ada sungai, aliran air terjun alkohol. Di sana dirimu bisa minum sebanyak yang dirimu inginkan, dirimu bisa berenang dalam alkohol, dirimu bisa menyelam dalam alkohol, dan dirimu tidak perlu membayar apapun untuk itu. Di sini mereka berkata, wanita adalah pintu menuju neraka. Khususnya kitab suci Hindu mengatakan, wanita adalah pintu menuju neraka. Dan apa yang terjadi di surga? Wanita cantik terus menari. Bagaimana wanita-wanita ini bisa masuk ke sana, jika mereka adalah pintu menuju neraka? Dewa-dewa kalian pasti sudah mencapai neraka sejak lama. Di sini, tinggalkan wanita itu, dan kalian akan dihadiahi wanita-wanita cantik di surga. Dan tahukah kalian, bahwa wanita-wanita itu tidak pernah menjadi tua? Tidak ada yang diceritakan tentang pria-pria di surga Hindu, apakah mereka menjadi tua atau tidak. Tetapi sudah pasti, bahwa para wanita itu terjebak pada usia 16 tahun, mereka tidak bisa tumbuh lebih dari itu. Itulah gagasan Hindu, 16 tahun adalah puncak kecantikan, menurut gagasan Hindu. Dan gagasan tentang surga berbeda-beda. Di surga Islam, bahkan anak laki-laki yang cantik pun tersedia, tidak hanya anak perempuan, karena homoseksualitas sangat lazim pada masa ketika Al-Quran ditulis. Dan tentu saja, orang-orang suci tidak akan puas hanya dengan anak perempuan, mereka juga akan membutuhkan anak laki-laki yang cantik. Dan inilah orang-orang yang di seluruh dunia telah memikirkan kesenangan yang sama, dengan cara yang jauh lebih besar di surga, kesenangan yang sama yang mereka kutuk di sini. Ini bukan pelepasan, melainkan hanya penindasan. Pelepasan sejati muncul dari pemahaman. Itu sama sekali bukan penindasan. Pelepasan sejati bukanlah penindasan sama sekali, melainkan adalah pemahaman murni. Dirimu melihat intinya, dan semua yang bodoh dan semua yang salah lenyap, dan dirimu mulai menjalani kehidupan biasamu, dengan lebih banyak kesadaran. Tinggalkan kemarin, dan besok, dan hari ini.
Buddha berkata, tinggalkan waktu, masa lalu, masa depan, masa kini, tinggalkan segalanya. Lupakan waktu, itulah cara untuk memasuki ruang abadi di dalam dirimu. Itulah meditasi. Menyeberanglah ke pantai yang lebih jauh, melampaui hidup dan mati. Sutra berikutnya, apakah pikiranmu mengganggumu? Jika itu mengganggumu, maka sesuatu segera dibutuhkan. Jika pikiranmu mengganggumu, itu berarti dirimu belum mampu melepaskan diri dari pikiranmu. Sutra berikutnya, apakah hasrat mengganggumu? Jika itu mengganggumu, itu berarti dirimu masih teridentifikasi dengan tubuh. Dirimu berpikir, aku adalah tubuh, maka hasrat akan mengganggumu. Jika dirimu berpikir, aku adalah pikiran, maka pikiran akan mengganggumu. Sutra berikutnya, waspadalah terhadap rasa haus. Kata haus ini merupakan terjemahan dari kata tanha dalam ajaran Buddha. Tanha memiliki lebih banyak dimensi daripada sekedar rasa haus. Rasa haus adalah terjemahan harfiah. Tanha berarti keinginan, keinginan untuk lebih, keinginan yang tak berujung, keinginan yang tak ada habisnya. Semakin banyak yang dirimu dapatkan, semakin banyak yang dirimu inginkan. Itu seperti menyiramkan bahan bakar ke dalam api. Itulah yang disebut tanha, dan tanha adalah akar penyebab kesengsaraanmu. Waspadalah terhadap rasa haus, agar harapanmu tidak berubah menjadi hasrat. Waspadalah, karena hasrat tidak muncul tiba-tiba. Awalnya itu hanya berupa harapan, lalu perlahan-lahan harapan itu mengembun dan menjadi hasrat. Dan begitu harapan menjadi hasrat, akan lebih sulit untuk menyadarinya. Dirimu bisa menyadarinya dengan lebih mudah, jika hasrat itu hanya harapan. Hancurkan benihnya, daripada menunggu seluruh pohon tumbuh, dan kemudian menebangnya. Itu akan menjadi pekerjaan yang tidak perlu. Jangan sampai harapanmu menjadi hasrat, dan hasrat itu mengikatmu. Hasrat adalah penjara kita. Orang yang tidak berhasrat apapun, yang benar-benar puas sebagaimana adanya, bebas dari semua ikatan. Ia telah mencapai kebebasan tertinggi, nirwana, dan itulah tujuan hidup. Dan hanya dengan mencapai kebebasan itulah, dirimu akan mengetahui pentingnya keberadaan, nyanyian keberadaan, perayaan keberadaan. Hidupmu akan menjadi sukacita yang berkelanjutan, dan dirimu tidak hanya akan bersukacita, dirimu juga akan bisa memberkati orang lain. Seluruh keberadaan akan diberkati olehmu, oleh kehadiranmu. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.